Pagi hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, di mana Yesus bangkit buat kita. Yesus mengalahkan musuh. Dan hari ini kita merayakan kemenangan. Keselamatan itu sudah diberikan buat kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang melakukan apa yang Bapa perintahkan buat anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Mari kita memuji Dia sebagai Tuhan yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa diragukan lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu kita. Hari ini kita merayakan Paskah. Biarlah sukacita kemenangan itu ada di dalam diri kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa merayakan Hari Raya Paskah di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menunjukkan kesetiaan, kasih-Mu buat kami. Engkau rela tersalib buat kami, supaya kami mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama merayakan kemenangan itu, di mana kami sudah diselamatkan, kami sudah dibebaskan, kami sudah menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Kau memimpin ibadah kami di tempat ini, di mana kami berada hari ini. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas kami. Pujian yang kami naikkan akan mendatangkan sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Firman yang kami dengar akan meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah
Dia adalah Tuhan yang setia buat kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setia. Kau Bapa yang baik buat kami, Tuhan. Maka jiwa kami menjadi dengan bersama. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang maha kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman itu. Biarlah firman ini akan meneguhkan kami, menguatkan kami dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup ini, supaya jiwa kami menjadi tenang, jiwa kami menjadi kuat. Kami terus percaya akan Engkau, akan janji, akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat sukacita kemenangan yang Kau berikan buat kami. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Urapi kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, dalam ibadah mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kesetiaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Berbicara atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami siapkan hati kami. Haleluya.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam hari raya Paskah yang kita peringati sama-sama hari ini. Biarlah membawa sukacita tersendiri di dalam kehidupan kita, di rumah kita masing-masing. Kasih Allah kepada manusia begitu besar, dinyatakan melalui pengorbanan Yesus. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kitab kita sama-sama dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat ini begitu spesial bagi penulisnya, yaitu Yohanes. Karena dia satu-satunya murid yang melihat sendiri peristiwa Yesus disalib, dan dia mendengar sendiri 7 perkataan salib itu, dan dia melihat sendiri bagaimana Yesus mati di sana. Itu adalah undangan istimewa pada waktu itu, ibadah yang diadakan di Bukit Golgota. Ibadah harus ada pengorbanan, dan ibadah dibutuhkan sebuah respon hati yang benar dalam hidup kita. Dan kemudian Yohanes menuliskan kitab ini dalam sebuah peristiwa di mana Tuhan bertemu dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus adalah seorang guru. Dia adalah seorang Farisi yang usianya pada waktu itu 60 tahun. Dan Yesus sendiri baru usianya 30 tahun. Terjadi sebuah diskusi tentang kehidupan kelahiran baru. Dan dalam pasal ini muncul kalimat di dalam ayat yang ke-16, di mana untuk mengalami kelahiran baru dibutuhkan satu kasih Tuhan yang akan mengubah hidup manusia. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan yang ke-17, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal yang ke-16 ini, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini adalah sebuah surat cinta dari Allah yang ditulis dengan darah, yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia di dunia. Perhatikan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia sudah jahat, dunia sudah jauh dari Tuhan. Sudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan beberapa peristiwa dalam perjanjian lama, orang banyak meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Mereka berkhianat daripada Tuhan. Dan hari ini ketika Yesus menyatakan buat kita bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan di sana, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan, Alkitab memiliki arti yang pertama, memberi. Allah memberikan anaknya, Allah menyerahkan anaknya, Allah mempersembahkan anaknya karena cintanya bagi dunia ini. Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal, Alkitab memiliki arti seorang anak yang telah teruji secara kualitas, diberikan bagi dunia, diserahkan bagi kita, dipersembahkan untuk kita, supaya kita yang percaya, arti yang percaya adalah meresponi anugerah Allah. Setiap kita yang meresponi anugerah Allah, setiap kita yang mengalami kelahiran baru, tidak binasa. Arti tidak binasa adalah kita diampuni,
dijadikan berharga, mengalami kemurahan Tuhan terus-menerus, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu arti tidak binasa. Kenapa? Karena kita meresponi keselamatan itu. Karena kita mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya hidup abadi bersama dengan Tuhan. Alkitab menggunakan kata itu, hidup abadi bersama dengan Tuhan. Hidup kekal adalah sebuah kepastian yang merupakan sebuah jaminan diberikan untuk kita, di mana hidup kekal itu dimulai saat kita ada di dunia. Dimulai artinya perjalanan kehidupan kita dimulai hari ini. Tuhan sudah memberikan jaminan hidup kekal itu. Bagian kita adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jaminan inilah yang membuat kita semakin yakin, semakin percaya, semakin teguh, semakin kuat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Oleh sebab itu, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita pergumulkan hari ini, ketika kita mau mempercayai Tuhan, meresponi Tuhan dalam kehidupan kita, mempercayai Dia apapun keadaannya, maka kita akan diselamatkan. Kita akan mengalami yang namanya tidak binasa, tapi kita memperoleh jaminan keselamatan. Jaminan itu diberikan buat kita untuk kita berjalan di dalam dunia ini. Selama kita ada di dunia, biarlah kita jangan terintimidasi oleh rasa takut. Memang rasa takut itu ada dalam diri kita, tetapi jangan biarkan rasa takut itu mengintimidasi kita. Memang dalam diri kita masih ada rasa khawatir. Memang kekhawatiran itu hal yang manusiawi dalam diri kita. Tetapi jangan sampai kita hidup dalam kekhawatiran yang menguras energi kita, di mana kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita fokus kepada apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Ingat, Tuhan memberikan jaminan buat kita. Selama kita sudah memperoleh jaminan hidup kekal itu, maka dalam perjalanan dalam dunia ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, sebab Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Keadaan di sekitar kita di akhir zaman ini selalu mendatangkan kebimbangan, kebingungan, dan ketidakpastian. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi semua orang yang percaya. Saya ulangi, Dia menganugerahkan, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yang sudah teruji secara kualitas, supaya kita meresponi, supaya kita hidup baru di dalam Kristus, sehingga kita diampuni, dijadikan berharga, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kita punya jaminan kepastian akan hidup kekal dan jaminan dalam hidup kita. Perjalanan hidup kita ada di dunia ini. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar sama-sama. Ketika kuasa kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi hidup orang yang percaya. Hidup orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan yang pertama akan mempunyai kepastian bahwa kita hidup lebih dari pemenang. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang mengasihi kita. Mengasihi kita adalah bukti bahwa Dia begitu peduli atas hidup kita. Dia rela mati buat kita dan bangkit bagi kita. Pemenang dalam Alkitab memiliki arti, yaitu seorang yang oleh karena kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus,
telah mengalami kelahiran baru dan tinggal tetap di dalam kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis. Jadi kemenangan yang dimaksud di sini adalah di mana Tuhan memberikan jaminan kepada kita untuk kita bisa mengalahkan dosa, untuk kita bisa mengalahkan dunia dan segala kejahatannya, serta mengalahkan iblis. Sebab Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang hidup dan berjalan dalam kasih karunia Allah. Itu adalah kepastian. Kepastian di dalam Yesus Kristus. Kita akan mengalami kemenangan secara rohani. Kemudian yang kedua, kehidupan orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ia mempunyai kepastian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28 mengatakan ini. Kita tahu sekarang, yang dimaksud kita tahu sekarang adalah orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan tahu, saat ini akan mengerti dalam hidupnya. Mengerti dalam hal apa? Memahami tentang keselamatan, memahami akan hidup yang benar. Sehingga ketika kita mengalami hidup yang benar, mengalami keselamatan, dia akan paham bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin Roh Kudus, kita akan paham hal ini. Kita mungkin bilang, kenapa kesulitan harus terjadi? Kenapa tantangan harus ada? Tapi kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka kita tahu bahwa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bagi dunia ini adalah kita diselamatkan. Rencana Allah bagi dunia ini, kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah jaminan buat kita. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Tetapi kita harus paham, kebaikan itu terjadi di saat kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, hidup orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan, dia akan memiliki kuasa, memiliki kepastian bahwa orang percaya akan menerima kuasa untuk mengalahkan iblis. Roma 16 ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Maka Allah sumber damai sejahtera segera akan Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Bahwa Allah memberikan jaminan kepada kita untuk mengalahkan iblis. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, Yesus datang akan memberikan itu. Tetapi iblis, dia sebagai pribadi yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sejak Kristus bangkit, iblis tidak punya kuasa. Iblis sudah dikalahkan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita jangan sampai kita tertipu oleh tipu muslihat iblis. Iblis tidak punya kuasa, tetapi iblis masih bisa memberikan tipu daya kepada semua orang untuk hidup dalam ketakutan. Iblis menciptakan ketakutan, iblis menciptakan kekhawatiran, iblis menciptakan ketawaran hati, membuat kita tawar hati, membuat kita kecewa. Tapi ketika kita bisa mengalahkan iblis oleh karena kuasa kebangkitan, kita akan memiliki keberanian untuk berpikir yang benar. Karena iblis mencuri pikiran kita, menguasai pikiran kita, mencuri kebenaran dari pikiran kita.
Ketika kita mengalami kuasa kebangkitan, kita memiliki keberanian untuk hidup benar dan membangun pikiran yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah jaminan buat kita. Ketika Kristus bangkit, Kristus memberikan kemenangan buat kita untuk kita mengalahkan iblis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan akan memiliki jaminan kepastian bahwa doa orang benar besar kuasa. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan di sana. Dan doa yang lahir dari iman, mempercayai Tuhan apapun keadaannya, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita harus mengalami kesembuhan rohani, baru doa kita dijawab oleh Tuhan. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita tahu orang yang mengalami kesembuhan rohani, oleh bilur-bilurnya kita sembuh secara rohani, maka kita akan memiliki doa yang penuh kuasa. Ayat yang ke-17 memberikan contoh. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia akan sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa adalah sebuah tekad, keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab serta memberikan yang terbaik. Itu adalah sebuah kepastian di mana Tuhan memberikan jawaban atas setiap doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa. Teruslah memohon kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memulihkan hubungannya dengan kita melalui persekutuan. Berarti teruslah berdoa sampai Tuhan menjawab doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara dikasih itu, orang percaya yang hidup dalam kuasa kebangkitan, yang pertama, dia akan hidup lebih dari pemenang. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, bahwa dia percaya menerima kuasa untuk mengalahkan iblis. Yang keempat, orang percaya, orang Kristen yang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia akan memiliki jaminan kepastian bahwa doanya akan didengar oleh Tuhan. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan hari ini. Percayalah bahwa Yesus selalu menopang hidup kita. Jangan biarkan diri kita untuk meninggalkan Tuhan, tapi semakin kuat bersekutu dengan Tuhan. Dan kita berkata, Yesus pegang erat tangan, sebab aku tahu Tuhan, di luar kasih aku tidak bisa berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita nyanyikan pujian ini, Yesus pegang erat tangan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya ingatkan kembali, orang yang hidup dalam kuasa
dia akan hidup lebih dari pemenang. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik. Dia tahu bahwa dia menerima kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan dia percaya setiap doa, permohonan yang dilandaskan dengan rasa ucapan syukur, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, mari setiap kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja atas kita, memberikan kita kemenangan, memampukan kita untuk mengalahkan yang jahat, dan memiliki keyakinan yang teguh bahwa Dia menjawab doa-doa kita. Biarlah masing-masing berdoa di tempat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing. Percaya Dia yang mendengar, Dia akan menjawab setiap seruan doa kita. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari Tuhan lawat setiap jemaat pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah sukacita kemenangan itu nyata atas kami. Sebelum saya mengakhiri ibadah pada pagi hari dalam doa, saya minta Ibu Gembala berdoa buat kita semua yang akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, akan membuat kita semakin meyakini bahwa Tuhan bekerja atas kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami dapat kembali berbakti kepada-Mu, meski kami di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau Allah yang tak terbatas hadir di mana kami berada, tak terbatas oleh waktu maupun tempat. Engkau hadir untuk setiap keluarga pada hari ini. Firman-Mu yang telah diberitakan untuk setiap kami ya Tuhan, biarlah kami semakin sadar betapa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan hidup-Mu untuk kami. Engkau mati, Engkau disalib ya Tuhan, untuk menanggung segala dosa pelanggaran kami, supaya kami diselamatkan, dilayakkan ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur bahwasanya Engkau memberikan satu janji kepada kami, satu kepastian bagi hidup kami, keselamatan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang terus memimpin setiap langkah-langkah kami, sehingga hidup ini yang telah diubahkan, telah diselamatkan, telah menjadi ciptaan baru. Benar-benar kami sungguh-sungguh berjuang melakukan firman Allah sesuai dengan kehendak Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, ialah dalam rangka Paskah ya Tuhan, hari kemenangan, hari kebangkitan. Benar-benar iman kami dibangkitkan dari kelemahan, dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Terlebih pada hari-hari ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan dorongan, inspirasi kepada setiap kami. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Janji-Mu Engkau akan genapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kesanggupan, kemampuan, kekuatan daripada-Mu sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap memberikan kesempatan yang baik untuk firman Allah mewarnai hidup kami, hati kami, pikiran kami, langkah kami, sehingga hidup ini memulihkan
Terima kasih Bapa di surga, buat firman Allah yang sudah memberkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin. Kiranya Tuhan melalui setiap keluarga-keluarga yang hari ini bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau mendengar setiap doa mereka. Dan percayalah bahwa Tuhan akan mendengar seruan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Paskah pada pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kepastian bagi hidup kita. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Saatnya itu kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Bukalah hati. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas doamu. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, dan biarlah sukacita Paskah selalu ada dalam diri kita. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.